Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk hadis yang ke-10 ya. Bab al-amru bil imani billah wa rasulih wa syara'i'id din wa du'a ilaih. Bab perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan syariat-syariat agama dan berdakwah kepadanya. Hadis Ibnu Abbas ia berkata, Inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal manil qaum au manil wafdu. Sungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, Rasulullah bersabda, kaum dari mana ini? Atau utusan dari mana ini? Qalu Rabi'ah. Maka mereka berkata, kami dari Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Maka Rasulullah SAW bersabda, selamat datang kaum atau utusan tanpa terhina dan tanpa menyesal. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari mudar. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram saja, karena antara kami dan antara engkau ada perkampungan dari orang-orang kafir Mudar. Nah, orang-orang kafir Mudar ini Pak terkenal bengis. Ya. Setiap kabilah yang melewati mereka pasti diambil hartanya dan dibunuhi orang. Tapi mereka lakukan itu ya di luar bulan-bulan haram. Adapun di bulan-bulan haram mereka tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati bulan haram. Nah, mereka ini ya hanya bisa mendatangi Rasulullah kalau di bulan haram saja. Adapun kalau di selain bulan haram mereka tidak berani. Maka mereka berkata, kami tidak bisa mendatangimu hai Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram saja. Dan karena antara kami dan engkau ada sebuah perkampungan dari orang-orang kafir Mudar. Kamurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami dengan sebuah perintah yang tegas untuk kami kabarkan perintah tersebut kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Maksudnya di kampung kami, dan kami pun bisa masuk surga dengannya. Wasa'aluhu anil ashribah, dan mereka juga bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa bejana minuman. Fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka Nabi memerintahkan mereka dengan 4 dan melarang dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Lalu Nabi bersabda,
Mal imanu billahi wahdah, tahukah kalian? Atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu minal maghnam al-khumus. Yaitu bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan kalian membayar 1/5 dari ghanimah. Wa nahahum an arba', dan Nabi melarang dari 4 bejana. Anil hantam wad dubba wan naqir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar. Itu dari hantam. Iya, hantam itu bejana yang dicat ya dengan menggunakan sejenis cat yang membuat bejana itu kalau disimpan padanya kurma atau sari buah cepat sekali jadi araknya. Iya, mudah menjadi arak. Kemudian ad-dubba juga sama, mirip. An-naqir wal muzaffat, ini semua nama-nama bejana yang biasa mereka gunakan untuk menyimpan ya buah-buahan atau asari buah. Di mana bejana-bejana ini memang digunakan untuk membuat arak. Ya. Waqal, maka Nabi SAW bersabda, ihfazuhunna, hafalkan ini. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kabarkanlah ya ini kepada orang-orang yang berada di belakang kalian. Di sini akal Islam kita ambil faedah. Yang pertama yaitu istihbabur rihlah fi talabil ilm. Disunnahkan ya mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Lihat ya, ini utusan Abdul Qais datang jauh ke kota Madinah untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga ya jangan hanya sebatas mengandalkan ustadz-ustadz yang ada di masjid ini misalnya, tapi kita pergi ya ke tempat-tempat yang di sana ada ulama, ustadz, kita duduk di majlis taklimnya, ya, sebagaimana hal itu dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Di sini kita ambil faidah yang kedua. Di sini menunjukkan disunnahkan menyambut tetamu dengan mengucapkan marhaban. Selamat datang. Nabi SAW mengatakan marhaban bil qaum atau bil wafdi. Selamat datang kaum atau utusan. Ghairu khazaya wala nadama. Ya tanpa terhina dan tanpa menyesal. Faedah selanjutnya, akhi, kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi masih tersisa padanya agama Nabi Ibrahim. Di antara yang masih tersisa yaitu menghormati bulan-bulan haram. Iya. Di antara agama Nabi Ibrahim yang masih tersisa pada mereka menghormati bulan-bulan haram. Dan ini pun ditetapkan oleh Islam. Allah berfirman, dalam surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhimu fihinna anfusakum.
Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram? Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah sekarang kita di bulan apa? Ya, haram. Berarti masih bulan apa? Masih bulan haram, Pak. Iya. Allah mengatakan demikian. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal kan berbuat zolim, ya, di semua bulan, di semua waktu nggak boleh. Tapi kenapa Allah mengkhususkan larangan berbuat zolim di bulan haram? Jawabnya karena perbuatan zolim di bulan haram lebih besar dosanya. Lebih besar apa? Dosanya. Zolim yang dimaksud di sini apa? Semua makna zolim. Karena kan para ulama membagi zolim itu ada zolim terhadap orang lain, ada lagi zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap orang lain contohnya apa? Mukul orang, ngambil harta orang, ya, menggibah orang, meledek orang, membuli orang. Ini namanya zolim terhadap orang lain. Ada lagi zolim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Nah, ini semua masuk dalam makna zolim. Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian berbuat menzolimi diri kalian sendiri. Ya, di bulan-bulan haram tersebut. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai kita ini ya, di bulan-bulan haram tekor. Atau enggak tekor? Lebih banyak dosanya daripada apa? Pahalanya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu dibesarkan dosanya. Subhanallah, mengerikan sekali. Iya. Maka ini ternyata ya, keyakinan orang-orang musyrikin ini ditetapkan oleh Islam. Maka kalau orang musyrikin saja sangat menghormati bulan haram, masa kita kaum muslimin tidak menghormati? Maka tentu kita kaum muslimin, saudaraku, harus lebih menghormati 4 bulan haram. Iya, dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh, meninggalkan berbagai macam maksiat dan kezaliman. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa Nabi menafsirkan iman dengan Islam. Nabi menafsirkan apa? Iman dengan Islam. Karena Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan, iman kepada Allah itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke bait, membayar 1/5 dari rukun iman. Ini memberikan kepada kita 2 faidah. Ya. Faidah yang pertama, ini menunjukkan bahwa amal termasuk iman. Dan ini bantahan terhadap siapa? Kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk apa? Iman. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa amal termasuk bagian dari iman. Amal mempengaruhi keimanan. Kalau orang Murji'ah mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Iya. Faedah yang kedua, akal Islam itu menunjukkan bahwa iman dan Islam itu
Kalau bertemu dalam satu kalimat, maka maknanya berpisah. Dan apabila berpisah, artinya disebutkan iman saja atau disebutkan Islam saja, maka maknanya bertemu. Ini orang-orang mengatakan dengan istilah begitu, imam dan Islam itu seperti lafaz fakir dan miskin. Kalau kita sebut fakir miskin, maka fakir maknanya beda dengan miskin. Tapi kalau kita sebut miskin saja, masuk padanya makna apa? Fakir. Kalau kita sebut fakir saja, masuk padanya makna apa? Miskin. Demikian pula iman dan Islam. Kalau disebutkan iman saja, masuk padanya makna apa? Islam. Ya. Kalau disebut Islam saja, masuk padanya makna apa? Iman. Sehingga di sini akan Islam, ya, iman dan Islam itu saling masuk sebetulnya. Cuma masalahnya Pak, apakah iman dan Islam itu beda atau sama? Jawabnya beda. Karena Rasulullah yang membedakan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum iman, tapi kalian Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Sekarang Muslim itu beriman nggak sama Allah, Pak? Beriman. Muslim beriman nggak kepada malaikat-malaikat? Beriman. Muslim beriman nggak kepada kitab-kitab, hari akhirat, kepada apa? Takdir? Beriman. Terus apa dong yang membedakan dengan mukmin? Bedanya, kalau Muslim masih suka berbuat maksiat, masih suka jatuh kepada dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin, mereka meninggalkan semua dosa-dosa besar, iya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah ini dia Pak, bedanya Muslim dan apa? Mukmin. Iya. Makanya orang yang masih suka berbuat dosa, ya seperti pelaku zina, pemakan riba, kita katakan dia Muslim. Boleh disebut mukmin tidak? Tidak boleh dimutlakan. Mukmin secara sempurna nggak boleh. Tapi kita katakan dia mukmin tapi fasik. Ya, dia mukmin tapi imannya tidak sempurna. Paham tidak Pak? Ya, ini akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku sekalian. Di sini kita ambil faedah di sini menunjukkan kepada kaidah syariat yang berjudul saddud dzariyah, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram. Kenapa? Dari mana kita ambil kaidah ini? Dari larangan Nabi terhadap 4 bejana itu. Nabi melarang 4 bejana. Apa itu? Hantam, tubba, nakir, muzaffat, atau al-muqayyar. Kenapa Nabi melarang? Karena bejana-bejana ini, Pak, kalau disimpan padanya sari buah akan sangat mudah menjadi apa? Haram. Sementara mereka orang-orang yang baru masuk Islam, dikhawatirkan mereka akhirnya apa? Kembali minum arak. Apalagi kan orang Arab terdahulu Pak, yang namanya arak itu minuman keseharian. Istilahnya sih udah apa sih? Udah ini banget gitu, udah kecanduan gitu. Kayak antum yang udah nyandu rokok Pak, terus antum putuskan untuk tidak merokok. Tapi kalau dengan deket sama orang yang ngerokok jadi aduh kangen gitu kan. Iya. Nah ini juga sama.
Nabi SAW melarang 4 bejana ini untuk menutup pintu. Jangan sampai kemudian mereka minum arak. Iya. Namun kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim bahwa larangan ini sudah dimansuh oleh Rasulullah SAW, sudah dihapus setelah Rasulullah melihat mereka imannya sudah kuat. Iya. Maka ini menunjukkan saudaraku sekalian, terkadang ketika ilatnya itu sudah hilang, maka hukum pun bisa berubah. Makanya ada kaidah usul fikih juga yang mengatakan Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berporos atau mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Ilatnya tidak ada, maka hukumnya apa? Hukumnya pun tidak ada. Tapi para ulama mensyaratkan ya, ilatnya di sini bukan ilat yang terbatas. Iya. Contoh ilat terbatas seperti apa, Pak? Seperti pernah Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri, ada beberapa anak kecil menabuh rebana, ya, dan mendendangkan syair. Kemudian Abu Bakar masuklah, lalu Abu Bakar mengingkari anak-anak yang sedang bermain rebana itu, Pak. Iya. Apa kata Abu Bakar? Mazamiru syaitan inda bait Rasulullah. Seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Da'ya Abu Bakar. Biarkan hai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya setiap kaum itu ada hari raya. Dan sesungguhnya hari ini hari raya kita kaum muslimin. Berarti Nabi SAW mengizinkan mereka bermain rebana itu karena ilat alasannya hari raya. Berarti itu namanya ilat yang terbatas. Maka kalau ilatnya terbatas tidak bisa dijadikan hukum secara umum. Ya. Amin, itu baik-baik saudaraku sekalian. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menghafalkan ilmu. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menghafalkan ilmu. Karena Nabi mengatakan ihfaduhunna, hafalkan. Makanya kita penting Pak menghafalkan ilmu itu sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita hafal, kita lebih menguasai ilmu. Kalau kita sebatas paham, saya udah paham. Tapi nggak hafal, lupa. Tapi kalau kita hafal, makanya para ulama terdahulu ya, sangat menekankan sekali menghafal. Iya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmu. Iya. Adik-adik sekalian yang sedang menghafal Quran, bagus. Nanti setelah menghafal Quran, kalau bisa menghafal hadis, ya, menghafal matan-matan ilmu. Insya Allah. Ya, dengan cara menghafal itu semakin menguasai ilmu. Makanya tidak aneh Pak, kalau di zaman dulu para ulama hafal ribuan hadis, ya, dengan sanad-sanadnya. Karena memang di zaman dulu betul-betul diperintahkan bahkan diwajibkan untuk dihafal. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam, anjuran menyampaikan ilmu. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyampaikan ilmu. Karena Nabi mengatakan wa akhbiru bihinna man wara'akum. Kabarkan ini kepada orang-orang yang berada di belakang kalian, itu di kampung kalian. Iya, kita kalau udah menuntut ilmu dan sudah paham ilmunya, tidak halal untuk kita sembunyikan. Karena menyembunyikan ilmu saudaraku termasuk dosa besar. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda
min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan, berupa keterangan setelah kami jelaskan itu kepada manusia, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Rasulullah SAW sabda, man su'ila ilman fakatamahu, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia sembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamah birijamin minan nar, maka Allah akan bungkam mulutnya itu dengan alat pembungkam dari api neraka. Makanya Allah mengambil perjanjian dari para ulama bahwa mereka wajib menjelaskan kepada manusia. Berat, Pak, memang. Tugas para ulama itu berat. Dia wajib menjelaskan kepada manusia walaupun konsekuensinya manusia membenci dia. Walaupun konsekuensi manusia mencaci maki dirinya. Ya. Harus. Sebab kalau seorang ulama tidak menyampaikan ilmu, ini ulama akan diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Masya Allah. Setiap kita yang menuntut ilmu juga diperintahkan sampaikan ilmu. Antum misalnya sudah belajar nih satu hadis, sudah antum pahami, ya, alhamdulillah sudah betul-betul dipahami, share deh ke teman. Sekarang kan alat untuk menyampaikan ilmu banyak loh, Pak. Ya, media sosial, antum punya Facebook, antum punya WA, antum punya Telegram, antum punya, Masya Allah, ya, wasilah menyampaikan ilmu zaman sekarang banyak, gunakan, Pak, gunakan. Ya, kita harus semangat, Pak, jangan sampai kalah semangat sama orang Syiah. Antum melihat orang Syiah semangat sekali untuk mendakwakan apa? Ya, keyakinan mereka. Masa kita nggak semangat? Kita melempem, jangan. Ya. Segala macam upaya kita sampaikan sunnah kepada masyarakat, kepada manusia, agar mereka manusia paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut hadis nomor 11. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan 'ala al-Yaman qala innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah fa idza arafu Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim zakatan min amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa idza ata'u biha fakhudh minhum wa tawaqqi karaima amwalin nas. Hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman. Ya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi atau akan mendakwahi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Apabila mereka sudah mengenal Allah, kabarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat waktu sehari semalam. Apabila mereka telah melakukan itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin mereka. Dan apabila mereka menaatimu, maka ambillah dari harta mereka itu, tapi jangan ambil harta mereka yang paling bernilai, yang paling berharga. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda di nomor 12 itu,
kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizolimi. Karena doa yang orang yang dizolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, disyariatkannya mengirim para dai. Disyariatkannya mengirim apa? Para dai untuk berdakwah kepada Allah. Rasulullah SAW mengirim Mu'adz kemana? Ke Yaman. Rasulullah mengirim dai-dai ke kabilah-kabilah, Pak. Saat kapan? Saat terjadi perdamaian yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian apa? Hudaybiyah. Di mana perdamaian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6. Terjadi pada tahun berapa? Ke-6. Di mana perdamaian Hudaybiyah ini adalah kemenangan kaum muslimin. Yang Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau hai Muhammad dengan kemenangan yang mubin, yang jelas. Apa yang dimaksud? Yaitu perdamaian Hudaybiyah. Kenapa perdamaian Hudaybiyah disebut kemenangan? Padahal sebagian poin-poin perdamaian itu sepertinya merugikan kaum muslimin. Karena ketika terjadi perdamaian itu banyak sahabat yang geram dengan isi perdamaian. Kan waktu itu Rasulullah SAW kan dengan para sahabatnya yang berjumlah 1.500 ya pergi umroh. Ternyata dihalangi oleh kaum musyrikin dan tidak boleh umroh. Dilarang. Lalu kemudian Rasulullah mengirim Utsman bin Affan untuk berunding. Namun terdengarlah berita bahwa Utsman dibunuh. Maka kemudian Rasulullah membaiat para sahabat seluruhnya untuk membela darah Utsman yang disebut dengan baiatur ridwan. Iya. Lalu kemudian terjadilah itu, Pak, perundingan dan perdebatan yang sangat panas antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Sampai akhirnya terjadilah perdamaian yang isinya apa? Bahwa kaum muslimin tidak boleh umroh di tahun ini, tapi mereka umroh di tahun yang akan datang. Di antara isinya apa? Bahwa orang-orang musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan. Sedangkan kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan. Poin ini yang bikin para sahabat marah. Marah para sahabat, enak aja. Ya. Tapi ternyata Rasulullah tetap mendatangi perdamaian tersebut. Atas perintah dari siapa? Dari Allah. Sampai Umar enggak ridho datang kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, bukankah orang-orang musyrikin itu di atas kebatilan dan kita di atas kebenaran? Kata Abu Bakar, iya betul. Falimada nu'tid daniyah, lalu kenapa kok kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Enggak bisa. Apa kata Abu Bakar? Hai Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mengikuti perintah Tuhannya. Iya, sesungguhnya Rasulullah hanya mengikuti perintah siapa? Rabbnya. Oh, itu Masya Allah, Pak. Semua sahabat enggak ridho kecuali Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini keimanannya luar biasa. Asli. Sampai akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tahalul. Karena kan enggak bisa umroh. Rasulullah menyuruh tahalul, enggak ada yang menaati Rasulullah. Saking keselnya. Enggak ada. Makanya Rasulullah sedih. Masuklah ke rumah, ke kemah Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan usulan. Ya Rasulullah, maukah aku memberikan kepada engkau usulan?
itu engkaulah sendiri yang tahalul, engkau sembelih kambingmu. Maka Rasul pun kemudian dia mengambil pendapat Ummu Salamah. Maka beliau cukur sendiri, ia menyembelih sendiri. Melihat itu para sahabat pahamlah bahwa perintah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Maka akhirnya mereka pun mencukur temannya sampai hampir membunuh temannya, Pak. Saking kalapnya, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Setelah kaum muslimin pulang ke kota Madinah, mulailah Rasulullah SAW mengirimkan apa? Da'i. Karena kan sudah perdamaian kan? Tidak boleh saling mengganggu lagi. Bebas. Rasulullah SAW kirim apa? Da'i. Dikirim ke Persia, dikirim ke Romawi, kabilah-kabilah Arab semuanya dikirimkan da'i. Masya Allah. Banyak yang masuk Islam. Akhirnya apa kata Umar? Ayyuhan nas, ittahimur ra'ya fid din. Hai manusia, tuduhlah akalmu dalam agama ini. Kami dahulu tidak setuju dengan isi perdamaian. Tapi ternyata ini kemenangan. Ya. Tidak mungkin wahyu salah, Pak. Rasulullah SAW melakukan itu atas perintah dari siapa? Dari Allah. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Iya. Ketika kaum musyrikin melihat kaum muslimin semakin merajalela, akhirnya mereka sendiri yang membatalkan apa? Perdamaian. Akhirnya Allah pun memerintahkan Rasulullah SAW untuk mempersiapkan pasukan besar. Sebanyak 10.000 pasukan, tapi disilentkan. Jangan sampai beritanya sampai kepada kaum musyrikin. Terjadilah Fathu Makkah. Mekah pun dikuasai kaum muslim. Wah, Masya Allah. Kemenangan demi kemenangan. Inilah Pak balasannya kalau kita apa? Kalau kita ngikutin wahyu, nggak usah khawatir, Pak. Iya. Kalau kita mengikuti ya Allah dan Rasulnya, Allah pasti bela. Allah berikan kepada kita ya kekuatan. Yang terpenting adalah kemenangan yang terbesar itu wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah. Nah, ke sini Rasulullah mengirimkan dai-dai. Nah, zaman sekarang ini kita butuh dai. Penting sekali ya pendidikan orang untuk mendidik orang untuk benar-benar berilmu kuat, bukan sebatas hafal Quran saja, tapi juga menguasai ilmu alatnya, bahasa Arabnya, menguasai Al-Quran, hadisnya, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia jadi dai. Supaya dia jadi apa? Dai. Ya, makanya sayang sekali kalau cuma ngapalin Quran doang. Setelah ngapalin Quran cuma jadi imam doang, nggak paham tentang ilmu. Sayang sekali. Makanya saya anjurkan teman-teman adik-adik yang sedang ngapalin Quran, nanti setelah ngapalin Quran tugas kalian masih panjang. Kalian berusaha untuk belajar bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, belajar hadis-hadisnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian pulang ke kampung kalian akan menjadi dai yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Hanya ya, kita sekarang ini menuntut ilmu yang benar-benar gitu loh. Iya. Ada ikhwan udah 20 tahun ngaji, sampai detik ini bahasa Arab aja nggak bisa, Pak. Ada ikhwan bahkan dari semenjak banyak ustadz-ustadz masih tolak penuntut ilmu, ikut penuntut ilmu. Sekarang udah jadi para ustadz, dia tetap aja penuntut ilmu.
nggak bisa bahasa Arab kan kayaknya gimana? Ridho kalau nggak naik kelas gitu. Jangan seperti itu. Kita berusaha, Pak. Sebab semua kita harus jadi dai yang menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sangat butuh akal Islam. Ya, dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, akhi, sudah masuk Isya belum? Sudah? Hah? 30 detik lagi. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan faedah dari hadis Mu'adz bin Jabal ini. Di sini menunjukkan, akhi, penting seorang dai, penting bagi seorang dai untuk mengenal siapa yang akan menjadi audiennya. Yang penting bagi seorang dai untuk mengenal siapa yang akan menjadi audien, ya, yang akan didakwahi. Karena di sini Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Berarti Nabi membekali dulu kepada Mu'adz, siapa audien yang akan dihadapi oleh Mu'adz, siapa yang akan didakwahi ini. Sehingga pada waktu itu seorang dai, ya, ketika berbicara kepada audien, dia tahu bagaimana harus berbicara. Karena ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun aturidu an yukadzdzab Allah wa rasul. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Lihat, kata Ali, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka, tingkatan pengetahuan mereka. Sekarang kalau kita bicara dengan orang yang awam, lalu kemudian kita membahas ilmu-ilmu yang pelik dan susah, apa manfaatnya? Orang awam nggak bakalan paham, Pak. Iya. Tentu kita sampaikan kepada mereka juga ilmu-ilmu yang mereka bisa pahami tentang tauhid, ya, tentang akidah. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa dakwah kepada tauhid itulah yang hendaknya kita utamakan. Bahkan yang pertama kali kita dakwahkan. Makanya Nabi menasihati Mu'adz apa? Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan, hai Mu'adz. Apa itu? Yaitu agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dakwah para nabi dan rasul. Dengan berbagai macam problematikanya. Karena setiap nabi dan rasul problematika dakwahnya beda-beda. Kaumnya Nabi Lut menghadapi suatu kaum yang mereka senang sesama jenis. Sekarang mah istilahnya LGBT lah, Pak. Kaumnya Nabi Syuaib menghadapi suatu kaum yang mereka suka mengurang-urangi timbangan, aktif. Ya. Kaumnya Nabi Ibrahim menghadapi penguasa yang
diktator, tidak berhukum dan hukum Allah, Namrud bin Kan'an, yang sangat sombong sekali. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, yang tentunya pasti tidak mungkin berhukum dan hukum Allah. Dengan problematika yang berbeda-beda, tapi dakwanya sama. Yang mereka pertama kali dakwahkan apa? Tauhid, 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 tauhid. Tidak ada nabi yang memulai dakwah dari politik, Pak. Tidak ada nabi yang memulai dakwah dari perekonomian, Pak. Tidak ada. Semua nabi dan rasul yang mereka mulai dakwah dari tauhid, tauhid. Agar manusia hanya mentauhidkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka di sini Nabi SAW menyuruh Mu'adz yang akan menjadi dai ke Yaman, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan apa? Hanya agar manusia beribadah kepada Allah saja. Mungkin ada yang bertanya, para nabi, Mu'adz bin Jabal kan menghadapi orang-orang yang jelas-jelas kafir. Sekarang kita mendakwahi kaum muslimin, masa mendakwakan pada tauhid juga? Kita katakan iya. Karena masih banyak kaum muslimin yang belum paham tauhid. Banyak kaum muslimin belum paham tauhid. Buktinya perdukunan merajalela. Buktinya kuburan-kuburan diagungkan. Banyak orang yang ngelap berkah ke kuburan. Buktinya mistik-mistik, subhanallah, dan yang lainnya. Banyak orang yang bikin ngancak, sajen, menyembelih kerbau untuk laut, untuk gunung, dan yang lainnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa banyak kaum muslimin belum paham tauhid? Makanya dakwah yang hanya mefokuskan masalah politik ataupun akhlak saja tanpa sama sekali membahas tauhid, ini dakwah yang bermasalah, tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Iya. Kalau membahas masalah akhlak, semua agama sama, Pak. Semua orang menerima. Ya, kalau antum pengen dakwahnya nggak ditentang orang, nggak banyak musuh, dakwahnya tentang akhlak aja deh, fadilah amal. Insya Allah nggak bakal banyak musuh, Mas. Jangan berdusta, jangan berzina. Tapi kalau antum sudah berdakwah, ibadahnya kepada Allah, jauhkan kesyirikan, ikuti sunnah. Wah, ini Wahabi. Berat. Hanya para nabi dahulu dimusuhi oleh kaumnya karena mendakwakan ini. Agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Berlepas dari semua yang disembah oleh selain Allah. Ya, yang disembah selain Allah. Maka lihat Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah mendakwahi Fir'aun supaya Fir'aun tidak mengaku dirinya Tuhan, agar hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena kan Fir'aun mengaku dirinya apa? Tuhan. Ya. Agar mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Apa kata para pembesar Fir'aun? Ya, para penasehat-penasehatnya. Atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apakah engkau hai Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Masya Allah. Ya, orang yang berdakwah tauhid dianggap sebagai berbuat kerusakan, bayangin. Seperti di zaman sekarang, orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap radikal, disebut teroris. Ya. Padahal kita nggak pernah mengajak orang kepada terorisme.
Tidak pernah ngajak orang kepada, bahkan demo aja kita haramkan. Tapi masalahnya Pak, yang kita dakwahkan ini yang bikin orang banyak marah. Kita mengingkari kesyirikan, kita mengingkari kebid'ahan, dan tentunya orang yang berbuat syirik gak mau disalahkan. Orang yang berbuat bid'ah juga gak bakalan mau disalahkan. Dan saya yakin hatta pelaku maksiat pun gak mau disalahkan. Ketika kita bicara tentang LGBT, apa kata orang LGBT? Wah, ini orang menyebar kebencian. Istilahnya begitu, Pak. Menebar apa? Kebencian. Ya pastilah. Kalau kita bicara tentang haramnya korupsi, orang yang suka korupsi bilang apa? Menebar kebencian itu. Kita ketika bicara tentang masalah haramnya riba, orang yang suka makan riba marah, Pak. Demikian pula ketika kita bicara tentang syirik, maka orang yang berbuat syirik pun marah. Ketika kita berbicara tentang ini sunnah, ini bid'ah, orang yang suka berbuat bid'ah bakalan marah. Itu memang konsekuensi dakwah. Makanya nggak usah khawatir, kita jalan terus, kita nggak pernah ngajarin terorisme, nggak pernah mengajarkan orang untuk melawan pemerintah. Tapi masalahnya yaitu tadi, Pak, ya banyak orang tidak suka kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah, karena banyak kesyirikan menghasilkan uang. Iya tidak, Pak? Iya, kuburan yang diagungkan tuh, berapa banyak orang yang ziarah, dari setiap orang dapat 100.000 aja, udah berapa miliar per hari, Pak, per bulan. Terus ada orang yang mengatakan musyrik, wah enak aja, pasti mereka akan perangi. Karena masalahnya berhubungan dengan kantong, Pak. Sampai di Cilengsi itu ada seorang kiai ngaku, kalau maulid ini bid'ah, itu bid'ah, saya dapat duit dari mana gitu. Ngaku kan berhubungan dengan kantong sebetulnya. Ya. Sebenarnya banyak masyarakat awam ketika mendengar dakwah tauhid, dakwah kita itu menerima, tenang. Karena kita ilmiah, kita berusaha membawakan hujah dan yang lainnya. Nah ini saudaraku sekalian, azan ya Allah ya. Saya kira cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat setelah mengerjakan sholat zuhur? Dikarenakan ketika datang ke masjid sudah iqomah, boleh. Ya, mengqadha sholat sunnah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW sholat setelah asar 2 rakaat di rumah Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah bertanya, mahatani raka'atan ya Rasulullah. 2 rakaat apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tadi aku tidak sempat melakukannya karena banyak tamu. Makanya Nabi nggak sempat melakukan ba'diyah zuhur gara-gara banyak tamu. Akhirnya beliau lakukan setelah sholat asar 2 rakaat. Dalam riwayat Tirmidzi ada seorang laki-laki setelah sholat subuh langsung berdiri sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah menegur, as-subhu rakaatan, sholat subuh 2 rakaat aja. Setelah selesai sholat dia berkata, ya Rasulullah, tadi aku belum sempat qobliyah subuh. Jadi aku lakukan tadi setelah subuh. Maka Rasul diam, tidak mengingkari. Menunjukkan boleh, nggak masalah. Maka kalau misalnya antum nggak sempat qobliyah zuhur, lalu antum mau melakukan setelah apa? Sholat zuhur qadhaan, boleh, nggak apa-apa.
Tiap tahun banyak dari umat Islam menyambut tahun baru Islam dengan berbagai perayaan dengan alasan agar lebih meriah dari perayaan tahun baru. Karena kan ini tahun barunya orang Islam. Bagaimana hukum merayakan atau menyambut datangnya tahun baru Islam? Pertanyaannya satu. Dulu Rasulullah SAW merayakan enggak? Para sahabat merayakan tidak? Para tabi'in merayakan tidak? Para tabi'ut tabi'in merayakan tidak? 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, merayakan enggak? Merayakan enggak? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, kalau Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan yang lainnya, para ulama setelahnya dari zaman ke zaman tidak ada yang merayakan, maka kita katakan kepada mereka yang merayakan, yang kalian rayakan ini ketaatan atau kemaksiatan? Kalau mereka mengatakan, oh enak aja maksiat, ini taat. Kita katakan, siapa yang lebih tahu kepada ketaatan? Rasulullah atau kita? Siapa yang lebih semangat kepada ketaatan? Mereka atau kita? Tentu mereka lebih semangat, saudaraku, kepada kebaikan. Ya. Jadi ini kan kita harus menandingi. Ini masalahnya nih Pak. Jadi akhirnya jatuh kepada tasyabuh. Jatuh kepada apa? Menyerupai. Memang orang Islam nih ikut-ikutan terus. Ya. Orang Nasrani bikin tahun baru Masehi, kita bikin tahun baru Islam. Orang Nasrani bikin hari kelahiran Nabi Isa yang disebut dengan Natal. Orang Islam bikin hari kelahiran Nabi Muhammad. Orang Nasrani bikin kenaikan Nabi Isa Al-Masih. Orang Islam bikin kenaikan Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ini kan namanya ikut-ikutan, Pak. Rasulullah sabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun, lubang dob pun kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Iya. Bayangkan, Masya Allah. Jadi yang ini kan sebetulnya sebatas akal-akalan saja. Yang menjadi patokan kita adalah Rasulullah, para sahabat, para ulama dari zaman ke zaman. Bahkan Bapak kalau buka kitab-kitab seluruh madhab, dari madhab yang 4, tidak ada satupun ulama yang menyebutkan tentang sunnahnya merayakan tahun baru, tidak ada. Ya. Bagaimana kalau kita sholat di saf pertama rapat, saf 2 ketiga enggak rapat? Gimana nih Ustaz? Ini tentu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, yang diperintahkan oleh Nabi untuk rapat. Nabi mengatakan tarasaw. Ya. Merapatlah. Demikian pula para sahabat, mereka mengamalkan dengan merapatkan bahu dengan bahu. Ya. Tumit dengan tumit, ya. Kalau menyembunyikan ilmu dunia haram enggak? Kalau ilmu dunia ini berhubungan dengan kemaslahatan umum dan kemaslahatan kaum muslimin, bahkan berhubungan juga dengan ya ilmu-ilmu agama, maka tidak boleh. Ya. Contoh misalnya ilmu menghitung. Ilmu menghitung dibutuhkan tidak dalam ilmu agama? Sangat dibutuhkan.
Dalam ilmu waris ada menghitung. Dalam jual beli ada menghitung. Kemudian ada orang tidak mau ngajarin, dosa dia. Ya. Kenapa? Karena membuat orang lain apa? Tidak bisa paham jadinya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bagaimana derajat hadis menggerakkan jari ketika tasyahud? Memang Pak, perawi yang meriwayatkan gerak itu cuma satu saja, yaitu Zaidah bin Qudamah. Sementara 12 perawi lain tidak menyebutkan gerak-gerak. Di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri yang lebih thiqah. Sehingga menjadi permasalahan nih, apakah ini termasuk bab syadz hadisnya ataukah ini tambahan perawi yang thiqah? Iya. Syekh Albani rahimahullah berpendapat ini bukan syadz, akan tetapi ini tambahan perawi yang thiqah. Kenapa? Pertama, tidak ada ulama terdahulu, kata Syekh Albani, yang mendhaifkannya. Iya. Tidak ditemukan perkataan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis menggerak-gerakan jari. Yang kedua, bahwa menggerakkan jari dengan isyarat tidak bertabrakan. Karena setiap orang yang menggerakkan pasti apa? Isyarat. Walaupun tidak setiap orang-orang yang isyarat itu apa? Menggerakkan. Yang ketiga, bahwa Zaidah bin Qudamah di situ ya menyifati dengan detail. Di mana Zaidah bin Qudamah menyebutkan sebuah kisah dahulu para sahabat di musim dingin, ya terlihat jari-jari mereka digerak-gerakkan di bawah baju-baju mereka. Dan Zaidah bin Qudamah pun bukan perawi yang thiqah biasa. Zaidah bin Qudamah pun termasuk perawi yang sangat thiqah. Ya, disifati oleh Ibnu Hajar thiqatun tabtun. Sehingga tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini perawi yang ini periwayatan yang syadz. Makanya saya lebih condong dalam hal ini kepada pendapat Imam Syekh Albani rahimahullah bahwa hadis menggerakkan jari dalam tahiyat itu termasuk ziyadatus thiqah, tambahan perawi yang thiqah, tidak termasuk syadz. Wallahu a'lam. Saya sering mendatangi majelis ilmu, namun yang saya datangi hanya ustadz-ustadz yang masyhur dan senior saja. Meskipun di daerah saya ada beberapa ustadz lokal yang manhaj dan akidahnya lurus yang mengajarkan akidah dan fikih. Bolehkah saya bersikap seperti ini? Akhi, yang menjadi tolak ukur itu adalah kedalaman ilmu, bukan sebatas masyhurnya doang. Iya. Kalau ternyata masyhur tapi ilmunya kurang, ngapain? Orang terkadang kan masyhur itu karena pinter retorika, pinter ngomong, jadi orang banyak seneng gitu, Pak. Tapi ilmunya belum tentu dalam. Ada lagi ustadz yang nggak terkenal, nggak masyhur, tapi ilmunya masya Allah luar biasa. Nah itu bagaimana kita mengetahui tentang ilmunya dalam atau apa tidak? Tentu para ustadzlah yang paham. Ustadz Anu masya Allah ilmunya luar biasa. Ustadz Anu masya Allah ilmunya luar biasa. Ya. Nah, di sini maka dari itu Pak, selama ustadz tersebut masya Allah ilmunya dalam, dia kuasai betul, menguasai juga ya bahasa Arabnya, ilmu-ilmu alatnya dan yang lainnya, ambil walaupun dia tidak terkenal. Walaupun dia apa? Walaupun dia tidak terkenal. Iya.
Kadang kan orang yang menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz yang terkenal doang tuh, saya tidak menuduh ya Pak ya, terkadang suka ada muncul ria Pak. Wah saya bergulnya sama ustadz Fulan dong, yang masyhur dong. Jadi khawatirnya malah wah-wahan gitu Pak ya. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu dunia alias kuliah ke negeri kafir sampai bertahun-tahun sedangkan ilmu tersebut ada di negeri kaum muslimin? Gak boleh kalau seperti ini. Selama itu masih ada di negeri kaum muslimin gak boleh. Adapun kemudian menuntut ke negeri kafir, ya boleh dengan catatan ilmu itu hanya ada pada mereka dan untuk kemaslahatan negeri kaum muslim. Yang kedua, dia tidak terpengaruh oleh fitnah yang ada di sana. Karena di negeri kafir itu pasti fitnahnya dahsyat. Dan dia tidak dilarang untuk menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, ibadah yang lainnya. Ya. Adapun kalau di negeri itu dibatasi, nggak boleh sholat misalnya, atau yang lainnya nggak boleh. Ya. Nah, ini harus dipastikan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.